I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kampus Universitas Muhammadiyah Bone, program studi pendidikan ekonomi semester 7. Pertama-tama, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi teori terkait dengan hakikat interaksi belajar mengajar dan teori-teori belajar. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Swadika, perkenalkan nama saya Riniandini, NIM 82001 yang akan membawakan materi terkait hakikat daripada interaksi belajar mengajar dan saya di sini sebagai pemateri pertama. Annyeonghaseyo, perkenalkan nama saya Andi Nur Intan Faisal, NIM 820013. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan membahas tentang pengertian interaksi belajar mengajar. Hola, saya Irsan Desnar, NIM 820055, sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. Nihao, perkenalkan nama saya Aswalisa, NIM 820027. Saya di sini sebagai pemateri keempat yang akan membahas tentang teori belajar behavioristik. Konnichiwa, perkenalkan nama saya Nurul Ismi, NIM 820049. Saya sebagai pemateri kelima akan membahas tentang teori belajar kognitif. Marhaban, perkenalkan saya atas nama Aziza, NIM 820009. Di sini saya sebagai pemateri ke-6 akan membahas teori belajar konstruktivisme. Halo, perkenalkan nama saya Nur Fatimah Sara, NIM 820012. Di sini saya pemateri terakhir, saya akan membahas tentang teori belajar humanistik. Materi pertama terkait hakikat interaksi belajar mengajar. Interaksi terdiri dari kata inter artinya antar dan aksi artinya kegiatan. Jadi interaksi adalah kegiatan hubungan timbal balik. Sedangkan secara terminologi interaksi mempunyai arti saling melakukan aksi berhubungan mempengaruhi antar hubungan. Interaksi akan selalu berkaitan dengan istilah komunikasi atau hubungan. Komunikasi berpangkal pada perkataan yang berpartisipasi, memberitahukan, menjadi milik bersama. Sedangkan belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran. Belajar mengacu kepada apa yang dilakukan oleh peserta didik, individu atau siswa, sedangkan mengajar itu mengacu kepada apa yang dilakukan oleh guru sebagai pemimpin. Kedua kegiatan tersebut menjadi terpadu dalam satu kegiatan manakala terjadi hubungan timbal balik atau interaksi antar guru dengan siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Dalam pendidikan, interaksi bersifat edukatif. Maksudnya bahwa interaksi itu berlangsung dalam rangka untuk mencapai tujuan pribadi anak untuk mengembangkan potensi pendidikan. Jadi, interaksi dalam hal ini bertujuan untuk membantu pribadi seorang anak dalam mengembangkan potensi sepenuhnya, sesuai dengan cita-citanya serta hidupnya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, masyarakat maupun negara. Dalam interaksi itu harus ada perubahan tingkah laku dari siswa sebagai hasil belajar, di mana siswa yang menentukan berhasil tidaknya suatu kegiatan belajar mengajar dan guru hanya berperan sebagai pembimbing. Oke, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk memahami lebih dalam lagi tentang interaksi belajar, saya akan memaparkan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sadiran AM, mengatakan bahwa dalam proses komunikasi dikenal adanya unsur komunikasi dan komunikator. Hubungan komunikasi dan komunikator ini biasanya menginterpretasikan sesuatu yang dikenal dengan istilah pesan atau message. Untuk menyampaikan pesan diperlukan saluran dan media. Jadi di dalam komunikasi terdapat 4 unsur, yaitu ada komunikan, ada komunikator, ada pesan, dan saluran atau media. Nah, jika dikaitkan dengan proses belajar mengajar, maka interaksi adalah suatu hal yang melakukan aksi dalam proses belajar mengajar yang di dalamnya terdapat suatu hubungan antara siswa dan guru untuk mencapai suatu tujuan.
Nah, tujuan tersebut adalah suatu hal yang telah disadari dan disepakati sebagai milik bersama dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ahli yang kedua yaitu menurut Winarno Surachman memberikan definisi interaksi belajar ini sebagai suatu interaksi yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. Tujuan dalam melakukan interaksi belajar mengajar tertuang dalam TIK yang merupakan tujuan yang eksplisit. Interaksi belajar mengajar diarahkan agar aktivitas belajar berada pada pihak anak didik. Untuk materi selanjutnya tentang teori belajar akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya saya di sini sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi terkait dengan pengertian teori-teori belajar. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar guru antara guru dan siswa terkait dengan perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas maupun di luar kelas. Ada 4 jenis teori-teori belajar yang seringkali diterapkan di sekolah. Yang pertama yaitu teori behavioristik, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori konstruktivisme, dan yang terakhir yaitu teori humanistik. Teori belajar sangat menentukan bagaimana proses pembelajaran akan terjadi. Di samping itu, penerapan teori belajar dalam proses pembelajaran sangat menunjang keberhasilan seorang guru, begitupun juga siswa dalam mencapai keberhasilan belajar mengajar. Sebelum merancang pembelajaran, guru yang cerdas dan profesional harus menguasai teori belajar terlebih dahulu sebelum kemudian menerapkan ke dalam proses belajar mengajar. Hal ini bertujuan agar dalam proses pembelajaran guru dan atau siswa tidak mengalami kekeliruan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, materi terkait teori behavioristik akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, teori belajar behavioristik. Pengertian dari teori behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan tingkah perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Inti daripada teori ini berorientasi pada perilaku yang baik. Adapun kelebihan teori behavioristik, yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Dan yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika murid menemukan kesulitan baru, ditanyakan pada guru yang bersangkutan. Adapun kekurangan dari teori behavioristik, yang pertama, sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, dan yang terakhir, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Baik, di sini saya akan melanjutkan teori selanjutnya yaitu teori belajar kognitif. Nah, teori belajar kognitif ini memiliki perspektif bahwa peserta didik memproses informasi dan pembelajaran melalui upayanya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Dalam teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajar dibandingkan hasilnya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari teori belajar kognitif ini, kelebihannya yang pertama itu adalah memudahkan peserta didik memahami materi belajar, dan yang kedua, peserta didik bisa lebih mandiri dan lebih kreatif. Adapun kekurangan dari teori belajar kognitif ini, yang pertama itu adalah teori belajar kognitif ini belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Yang kedua adalah pada pendidikan tingkat lanjut, teori belajar kognitif ini masih sulit untuk diterapkan. Nah, itulah penjelasan saya tentang teori belajar kognitif. Teori selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas teori belajar konstruktivisme.
konstruktivisme merupakan sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap peserta didik yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya, menggunakan kemampuan, menemukan keinginan atau kebutuhannya tersebut dengan bantuan guru sebagai fasilitator. Teori ini memberikan keaktifan terhadap peserta didik untuk belajar menemukan diri sendiri, kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dengan hal yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Kekurangan dari teori konstruktivisme yang pertama itu dalam melakukan proses belajar, guru dapat mengajarkan para peserta didik untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasan dan melatih agar bisa mengambil keputusan. Yang kedua yaitu semua peserta didik lebih mudah mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar langsung dan aktif. Selanjutnya kekurangan dari teori konstruktivisme yang pertama itu teori sosial untuk dimengerti karena ruang lingkupnya lebih luas. Yang kedua yaitu tugas guru menjadi tidak maksimal karena peserta didik yang diberi kebebasan lebih banyak. Selanjutnya saya alihkan kepada rekan saya. Selanjutnya saya akan membahas teori belajar humanistik. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermula pada diri peserta didik itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekan pentingnya isi dari proses belajar, teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Kelebihan teori humanistik mendapatkan demokratif, prastif, dialogis, dan humanis. Kelebihan pertama yang dapat diperoleh dari ilmu psikologi humanistis adalah prinsip yang selalu mendapatkan sifat-sifat dan aturan yang berkaitan dengan demokrasi, praktis ideologi dan humanistis sehingga sangat mengesankan menghargai seseorang dengan baik. Kekurangan teori humanistik. Pengujian tidak mudah. Kekurangan atau kelemahan yang pertama dalam teori belajar humanistik untuk mempelajari ilmu psikologi adalah pengujiannya yang dirasa tidak mudah atau dapat dikatakan cukup sulit. Bahkan kerap kali ditemukan kecurangan-kecurangan yang menjadi sebuah transisi. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami terkait dengan hakikat interaksi belajar mengajar dan teori-teori belajar. Semoga teman-teman sekalian bisa paham dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.